Halo, selamat malam, Najwan. Oh, Halo, halo. Gimana kabarnya hari ini, Najwan? baik. Ya. Baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, maaf ya, Najwan ya. Kak Bios telat 1 menit, 2 menit ini. Karena tadi Kak Bios agak telat mulainya di kelas yang sebelumnya. Oke, kalau gitu, Najwan masih ingat hari ini kita di pertemuan berapa? Keberapa? Tiga. Najwan kayaknya belum buka Algonovanya kayaknya ya. Oke, dibuka dulu Algonovanya. Sudah. Sudah, kita masuk ya berarti ya. Oh iya, oke, udah betul ya di pertemuan ketiga ya. Nah, hari ini Najwan di pertemuan ketiga itu kita mulai membuat cerita, ya, kita membuat cerita karena kalau nggak salah tuh Kak Bios pernah sampaikan di kursus AI ini tuh em, kita akan belajarnya tuh bertahap. Jadi kita mengenalan dengan AI, terus kita nanti akan membuat permainan atau membuat games ya yang berbasis teks. Kak Bes pernah sampaikan itu ya. Nah, tapi kan sebelum kita membuat gamenya nih, membuat permainannya, kita harus buat ceritanya dulu kan? Betul nggak? Nah, nanti di hari ini kita akan buat ceritanya dulu ya, Najwan ya. Oke, kalau gitu ya, sebelum kita mulai di pertemuan 3 hari ini, atau malam ini, kita berdoa dulu ya, biar nanti kita lancar belajarnya. Oke, berdoa dimulai. Amin. Oke, kalau gitu Kak Bio share screen dulu ya, sampaikan materinya dulu. Karena jujur hari ini, malam ini, lumayan banyak Najwan tugasnya. Prakteknya lumayan banyak ya. Lumayan banyak prakteknya. Kak Bias contohkan dulu di nomor 3 ini. Ini kan ada 3 nih. Nah, nanti ini di sini ada soal beranak nih. Nomor 1 nanti prakteknya tuh cuma satu sih. Ya. Terus kemudian di nomor 2 kita ada satu lagi. Terus di nomor 3 nanti di sini ada dua. Nah, ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi, Najwan, Kak Bias nanti juga mau sampaikan kita selain menggunakan ChatGPT, kita menggunakan Miro. Sudah pernah dengar apa itu Miro, Najwan? Belum. Belum. Oke, nanti Najwan bisa search aja di sini Miro, ya. Terus klik yang nomor paling atas nih, ya, diklik. Nah, terus nanti di sini Najwan bisa sign in with Google, ya. Oke, karena KB sudah ada, jadi langsung login nanti dia. Nah, oke, continue aja. Kita tunggu dulu. Biar Najwan tahu. Nah, kayak gini nanti. Nah, ini tampilan Miro. Nanti kalau sudah tampilannya kayak gini, Najwan klik yang blank board ini. Nah, ini terus create theme board. Oke, sebentar. Agak loading. Nah, kalau sudah masuk kayak gini, berarti sudah masuk ke Miro. Ya, nanti Najwan sambil coba ya, waktu Kak Bio sampaikan materinya. Oke, Najwan sambil sign in di Miro-nya, terus sambil buka itunya, apa namanya, Miro-nya. Sampai kayak gini tampilannya. Oke, kalau gitu Kak Bios mulai aja. Di sini nanti kita akan membuat sinopsis ceritanya. Nah, caranya gimana ini? Yang pastinya kita menggunakan ChatGPT lagi ya, Najwan ya. Kita akan lebih banyak menggunakan ChatGPT. Oke, di pertemuan kemarin Kak Bes sudah sampaikan apa saja itu jaringan saraf buatan, terus model bahasa besar. Ini Natsun masih ingat? Masih ingat ya, model bahasa besar, jaringan saraf buatan, terus di sini kemampuannya MBB, terus cara ngeprompting yang baik ya. Kita harus spesifik, tentukan formatnya, bahkan gayanya, dan kita harus beberapa kali mencoba sampai hasilnya terbaik gitu. Oke, nah Kak Bes mau tanya deh ke Najwan. Tahu nggak sih Najwan, kenapa kok orang itu suka banget ya bercerita?
Tahu nggak Najwan? Oh, Menurut Najwan aja. Gimana? Tahu? Kenapa kok? Kenapa kok kayaknya manusia itu suka banget atau orang itu suka banget bercerita? Menurut Najwan, cerita itu kayak gimana? Pentingnya. Tahu nggak? biar orang lain tahu yang kita ceritakan. Oke, gimana gimana? Kurang terdengar ini. Biar orang lain tahu apa yang kita ceritakan. Oke, Hmm, terus? apa ya? Udah ada gitu Sudah. aja. Itu aja. Oke, hampir benar ya Najmanya. Jadi, benar karena dengan kita bercerita, orang lain yang mendengarkan itu paham apa yang kita ceritakan. Karena di dalam cerita itu kita pasti menyampaikan informasi. Betul nggak, Najman? Pasti kita menyampaikan informasi. Mungkin tentang cerita yang Najwan selama di sekolah, atau cerita masa kecilnya Najwan. Situ kan pasti ada informasi-informasi. Nah, apa yang orang lain sampaikan, kita terima itu, pasti kita merespon, ya kan? Kayak meresponnya tuh kita harus ikut senang, kita harus merespon baik, betul nggak, Najwa? Betul kan? Betul. Nah, itulah kenapa kok orang-orang tuh suka ya dengan cerita. Oke, karena ini yang Kak Bea sampaikan tadi, otak manusia tuh lebih memahami informasi itu dalam bentuk cerita. Ya, jadi kalau dengan orang lain yang bercerita, kan sekarang tuh di YouTube tuh lebih banyak podcast ya, betul nggak, Najwan? Lebih banyak podcast ya, ya kan? Karena dengan mereka bercerita itu kita paham, oh ternyata inti dari yang dia ceritakan itu, oh kayak gini ya. Oh dia tuh ternyata lebih suka sama hobi bermain bola atau hobi main pedal gitu. Jadi kita bisa nih menyimpulkannya dengan cepat karena informasi yang disampaikan itu pasti ke intinya gitu. Terus kemudian Kak Abes mau menyampaikan juga dengan bercerita nih Najwan itu tuh adalah salah satu keterampilan nih yang paling penting untuk orang yang berada di bidang profesional. Contoh, orang yang berpidato, terus orang yang hidupnya di depan sosial media, seperti YouTuber, terus seperti streamer, mereka harus punya basic bercerita. Betul nggak? Kalau dia nggak bisa bercerita, dia pasti nggak menarik ya kan? Video yang dia tampilkan, terus produk yang dia tampilkan itu pasti tidak menarik. Dan nggak usah jauh-jauh deh, pasti ada iklan produk. Nah, orang yang mengiklankan produknya itu pasti harus pandai bercerita. Itu ya, jadi fungsi dari cerita. Paham, Najwa? Paham. Oke, nah terus kemudian kemampuan untuk bercerita itu juga terkait dengan pengembangan kreativitas. Jadi ini akan membantu kita menghasilkan ide dan solusi yang menarik gitu ya. Oke, terus kemudian, nah hari ini kita akan pelajari apa saja yang termasuk dalam permainan teks. Terus kemudian kita akan belajar tentang latar dan pengetahuan pengetahuan permainan. Terus kita akan menggunakan ChatGPT ya untuk menghasilkan komponennya apa saja yang ada di cerita kita nanti. Dan nanti kita akan pelajari cara menggunakan Miro. Oke, nah apa itu permainan teks? Jadi Kak Bes mungkin udah pernah sampaikan di awal ya, pertemuan kita di awal itu. Jadi permainan yang pemainnya itu berinteraksi dengan dunia yang melalui teks. Jadi di sini full teks, ya. Kita mau lanjut ke cerita selanjutnya, terus kita mau mendapatkan endingnya happy atau sad ending, itu kita harus memilih sendiri sebagai pemainnya, gitu ya. Dan kita harus membacanya, kita memilih opsinya. Paham apa itu permainan teks? Paham ya? Oke, terus kemudian ini ya perbedaan dari buku dan cerita permainan teks tuh. Jadi kalau buku dia tuh hanya sebagai pembaca saja nih, dia pengamat yang tidak berpartisipasi langsung dalam pengembangan plotnya. Tapi kalau dengan permainan teks, jadi kita yang memainkan itu juga sebagai aktor yang ada di gamenya gitu, ya.
Paham ya Najwan ya? Oke, terus kita lanjut lagi dalam permainan teks nantinya kita menggunakan nanti di sini ada RPG games, terus ada Twine. Nah, ini Twine ini nanti kita gunakan untuk di lesson selanjutnya. Jadi Twine itu adalah mesin permainan yang kita bisa buat nih untuk membuat game berbasis teks tadi. Terus nanti di lesson akhir ya, lesson mungkin puluhan atau pertemuan yang kesekian di 10 di 20-30 lebih itu kita akan menggunakan Unity. Oke. Terus kemudian ini contohnya permainan teks ya. Jadi kita di sini memilih opsi-opsinya. Terus ini ada ceritanya gitu. Oke, terus tapi untuk hari ini kita akan mencari tahu apa itu permainan teksnya kita, ceritanya kita ya. Untuk menggunakan tuanya mungkin di pertemuan selanjutnya gitu, Najwan. Oke, terus proses pembuatan cerita. Nah, jadi proses pembuatan cerita itu ada seorang penulis, dia tuh yang bertanggung jawab dalam eh, konten apa saja yang kita tampilkan nih untuk kepada pemain. Itu adalah seorang penulis naskah. Jadi kayak tentang apa ceritanya, terus siapa yang akan menjadi tokoh utama, terus apa saja nih yang dikatakan tokoh-tokoh itu. Nah, ini adalah tanggung jawab dari seorang penulis naskah. Gitu. Nah, di sini juga ada seorang desainer naratif nih. Nah, desainer naratif itu berbeda dengan tadi ya, penulis naskah ya. Jadi kalau desainer naratif itu lebih ke bagaimana nih kita ini berinteraksi nih, atau pemainnya tuh nanti berinteraksi dengan ceritanya. Terus gimana nih caranya kita memastikan pemainnya tuh nggak bosen? Karena kalau berbasis teks tuh bosen ya, kita harus membaca terus gitu kan. Membaca ceritanya alurnya kemana, terus apakah harus berhenti gitu. Terus kita juga gimana caranya bikin pemain yang memainkan game kita ini tuh membekas di hatinya gitu Najwan. Oke, terus kemudian kita lewatin aja di sini ada alur-alurnya ya. Tahap pertama kita akan memformulasikan sebuah ide, terus membuat karakter. Nanti ada tahap 3 dan keempat itu kita mulai mengembangkan ceritanya dan kita mencari dialog-dialognya. Terus tahap terakhir nantinya kita juga akan membuat visual dan audionya. Tenang, untuk di hari ini kita akan mencari dulu ide ceritanya apa, gitu ya, Najwan ya. Kita bertahap. Oke, terus ini penggunaan Miro. Jadi nanti Najwan kan nanti meminta tolong ke ChatGPT lagi ya untuk membantu kita membuat cerita. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan cerita yang sudah ada di ChatGPT, kita tempelkan ke Miro. Nah, ini gunanya Miro nih. Nah, jadi nanti Najwan sudah berhasil sign in dan registrasinya. Sudah Sudah. berhasil? Sudah, oke, sudah masuk ya. Oke, nanti Najwan itu bisa ini ketikkan dulu nanti di sini permainan teks boleh atau eh, Najwan game boleh gitu ya. Terus kita mulai mencari idenya. Nah, kita akan menjadi penulis naskah dan desainer game nantinya. Tuh. Oke, caranya gimana sih Kak? Kita menentukan ceritanya tuh. Kita kan pasti kalau membuat cerita tuh itu-itu aja ya. Kalau action ya kayak gitu aja. Terus kalau komedi ya kayak gitu aja gitu kan. Coba gimana sih caranya Kak? Nah, nanti kita akan menggunakan metode binomial fantasi. Nah, ini Najwan harus ingat-ingat ya, kita menggunakan metode binomial fantasi. Nah, metode ini tuh caranya gimana nih? Yang pertama, caranya dengan metode ini tuh kita tetapkan dulu tujuan kita nih Najwan. Oh, tujuannya itu kita membuat sinopsis cerita dulu nih. Nah, nanti Najwan tetapkan dulu ceritanya mau kayak gimana. Oke, kalau sudah ada tujuannya Najwan. Yang kedua, Najwan mulai. Nah, ini yang paling penting nih. Kita pilih dua kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Loh, kayak gimana sih Kak? Itu maksudnya. Contoh, Kak Bias kasih contoh ya. Najwan mungkin suka dengan kucing. Suka? Najwan suka kucing? Nah, mungkin Najwan pilih tuh. Satu katanya kucing. Terus kemudian, yang nggak ada hubungannya sama sekali apa ya? Oh, bulan. Kucing dan bulan kan nggak ada hubungannya sama sekali tuh, Najwan. Najwan pilih kucing dan bulan. Terus kemudian Najwan itu mulai kombinasikan dua kata itu. Contoh, kucing menjadi kesatria bulan. Bisa. Terus kucing penjaga bulan juga bisa, ya kan? Terus kucing menyelamatkan eh,
menyelamatkan bulan juga bisa. Kucing, pokoknya nanti banyak deh ya. Kombinasikan dari dua kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Terus kemudian kalau sudah menemukan kombinasi kata-kata itu, Najwan mulai pilih nih, analisis kombinasi yang lebih make sense yang mana nih? Dan harus pilih yang tepat. Nah, kalau sudah dapat nih, misal tadi kucing penjaga bulan. Oke, itu aja deh Najwan pilihnya. Najwan mulai nih, cari nih. Mikir, oke ceritanya kayak gini deh nanti nih. Kucingnya itu ceritanya dari awal kayak gimana, mendapatkan kekuatannya kayak gimana, terus misinya kayak gimana. Nah, itu Najwan nanti mencoba diskusi ke ChatGPT. Paham ya Najwan ya, dengan metode binomial fantasi. Kita mungkin lebih kompleks nih di hari ini nih. Nah, contohnya nih ada angin dan buku. Kedua kata ini kan nggak ada hubungannya sama sekali nih, ya kan Najwan? Tapi dari dua kata ini tuh bisa jadi buku berangin, buku angin, angin di dalam buku, dan masih banyak lainnya, gitu ya. Oke, terus di sini ada alat dasar Miro. Nah, ini nanti yang Kak Bias maksud. Nanti Najwan bikin seperti ini ya. Ya, yang pertama, tugas pertama nih, kita udah masuk ke tugas pertama. Dua kata. Nah, dua katanya ini nanti apa? Najwan pakai sticky note, yang kuning-kuning ini sticky note ya. Najwan ketikkan aja di sini. Misal tadi kalau Kak Bias tuh sini ada kucing dan bulan. Berarti di sini nanti tulis kucing. Terus ini tulis bulan. Nah, mulai nih Najwan. Cari prase idenya gimana di ChatGPT. Muncullah nanti ada mungkin 5 atau 4 atau Najwan mau 6 juga boleh gitu ya. Terus nanti Najwan cari juga story idenya kayak gimana. Oke, di sini mungkin dua. Nanti Najwan kalau misal dua terlalu sedikit bisa tiga deh, nggak apa-apa. Gitu. Oke, paham Najwan sampai sini? Paham. Oke, terus. Nah, ini caranya kayak gini ya, Najwan ya. Kita bikin frame-nya dulu, nanti Kak Bias juga praktekin. Terus nanti di sini Najwan bisa tambahkan teks dan tambahkan sticky note. Nah, sticky note-nya nanti Kak Bias ajarkan juga caranya kayak gini. Nah, ada sticky note itu. Oke, kalau gitu kita mulai masuk ke praktek. Oke, langsung Kak Bias sampaikan materinya aja sekalian deh ini. Di sini ada pengaturan game ya, pengaturan game atau setting tempatnya tahu ya, setting tempat, setting waktunya. Nah, ini yang dinamakan pengaturan. Jadi nanti Natsuan bisa tentukan juga nih lokasi permainan Natsuan ini mau di mana, waktunya kapan. Nah, nanti Natsuan yang nentuin sendiri. Oke? Kak Bias hanya mengarahkan saja nanti Natsuan yang pilih sendiri. Nah, misal tadi eh, latar tempatnya itu di dunia fiksi, terus latar waktunya ini di masa yang lampau ya, masa zaman-zaman kuno nih. Ya, mungkin bisa kayak gitu ya. Terus di sini juga ada ini penting juga ya ini Natsun ya. Ini Natsun harus tentukan jenis, skala, fokus, dan batasan. Oke, Kak Bias jelaskan secara singkat. Jadi jenis ini tuh nanti Natsun tuh ada dua. Natsun mau yang realistis kah atau mau yang fantasi? Ya, paham ya antara realistis sama fantasi kayak gimana? Ya kalau fantasi ini mungkin kalau Natsun pasti tahu ya Cyberpunk. Tahu ya game Cyberpunk atau kayak pasca apokalips, pasca kiamat bisa. Atau kalau realistis mungkin yang kayak ya zaman kita, kayak zaman modern atau zaman abad pertengahan juga bisa. Pokoknya yang nyata. Oke, nah ini bisa dibedakan ya yang realistis sama yang fantasi kayak gimana. Terus kita lihat ke dalam skala. Nantinya Najwan juga tentukan nih skalanya nih. Contoh, skala tingkat mikro dan tingkat makro. Ya, kalau tingkat mikro itu dia lingkupnya kecil. Oke, misal contoh latar yang diambil sama Najwan itu cuma di perkotaan atau cuma di dalam rumah aja permainan teksnya itu atau di dalam kamar itu juga bisa. Nah, kalau tingkat makro Najwan itu tingkatnya yang luas sekali ya, ada luar angkasa, terus mungkin negara atau satu planet juga bisa, itu tingkat makro. Nah, nantinya Natsuan bebas nih, bisa tingkat makro atau tingkat mikro. Itu ya Natsuan ya. Oke. Terus kemudian di sini fokusnya nih Natsuan. Nah, fokusnya ini apa sih Kak maksudnya tuh? Dia tuh adalah sesuatu yang harus ada di permainan nih. Contoh di game Lifeline. Jadi itu
dia fokusnya, pemainnya tuh harus fokus menyelesaikan misi dan nanti melakukan dialog dan nanti juga dia akan mencari informasi dan mengalokasikan sumber daya. Ya seperti bermain game lah, fokusnya tuh ngapain sih misinya. Nah itu yang dianggap sama fokus. Nanti Natsuan juga yang tentukan sendiri. Oke, fokusnya permainannya Natsuan itu kayak gimana? Sudah ada bayangan Natsuan? Sudah ada ya? Oke, terus kemudian kita lanjut lagi di batasan. Pastilah kalau setiap game itu pasti ada batasannya. Contoh, di batasannya itu dia hanya boleh menggunakan transportasi atau dia tuh harus bertemu salah satu orang untuk menyelamatkan karakternya itu. Atau batasannya itu kita tidak bisa menggunakan pesawat luar angkasa kecuali kita memperbaiki dulu gitu ya. Tahu kan batasannya apa saja? Misal kita tidak boleh makan buah yang ada di game yang Natsuan buat. Itu juga bisa. Gitu ya, batasan-batasannya itu Natsuan juga harus tentukan. Oke, terus kemudian nanti Natsuan bisa kumpulkan juga di sticky notes. Nah, kita masuk ke pengetahuan permainan. Ini agak banyak ya materinya ya. Yang pertama lore atau lore. Lore itu adalah informasi dasar tentang dunia game. Ya, nanti Natsuan juga tentukan informasi dasarnya seperti apa. Terus kemudian nanti di sini juga sebutkan sifat-sifat tokoh utamanya. Contoh tokoh utamanya itu mungkin Natsuan ada 5. Sifat yang pertama itu mungkin ada yang protagonis, terus yang kedua mungkin ada yang antagonis, gitu ya Natsuan ya. Nanti Natsuan yang tentukan sendiri, gitu. Oke, terus kemudian sebentar, sebentar. Oke, terus kemudian kita lanjut lagi. Ya nih, jadi ada jenis skala fokus batasan. Oke, ini kita lewatin. Oke, ternyata mungkin itu aja Najwan. Pertama-tama Kak Bios mau kasih cara prakteknya dulu ya. Kita lihat dulu di kursus ke nomor 3. Nanti Najwan klik aja nomor 3. Bener kan nomor 3 ya? Betul, oke nomor 3. Terus ke nomor 1. Nanti Najwan jawab satu duanya ya. Oke, terus kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini Najwan. Najwan nanti buka Miro-nya dan nanti buka chat GPT-nya. Oke, lihat dulu layarnya Kak Bios. Di sini sudah ada contohnya. Oke, Najwa nanti tentukan dulu kan kita menggunakan metode binomial fantasi ya. Jadi ada dua kata yang tidak berhubungan apa saja. Nanti prase idenya juga ditentukan dan story idenya juga. Nah, Kak, caranya gimana sih Kak? Oke, kita ke ChatGPT ya. Ke ChatGPT dulu. Jadi nanti Najwan bisa cari di sini. Tolong buatkan saya cerita untuk permainan teks dengan metode binomial fantasi. Carikan saya dua kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu buatkan 6 frase ide dan buatkan apa tadi satunya lagi? Kak Bias lupa. Story idenya. Dua, dua story idenya. Tolong sesuaikan dengan tujuan permainan saya, yaitu apa ya tujuan gamenya Kak Bios ya? Hmm, tentang menyelamatkan kerajaan. Udah, ini aja di enter. Oke, nah ini metode ya, metode binomial fantasi. Ini muncul ya, dua katanya nggak ada hubungannya sama sekali. Ada mercusuar dan belalang. Nah, Kak Bias mau kasih tips juga. Kalau Najwan sudah kebayang dua katanya apa, Najwan tidak perlu menambahkan keterangan carikan dua kata itu. Oke, langsung masukkan aja. Najwan tinggal cari frase ide dan story idenya aja. Nah, kalau sudah nih, ini udah muncul nih. Terus gimana nih, Kak? Nah, pertama, Najwan klik dulu ini mercusuar dan belalang ini di copy aja atau diketik aja boleh ke Miro. Nah, cara menggunakannya Miro gimana nih Kak? Caranya ini nanti disilang dulu. Najwan bikin frame-nya dulu. Frame nanti yang ini ya, Najwan ya. Perhatikan, kelihatan?
kelihatan. Oke, di sini diklik, terus kita custom aja nggak apa-apa. Nah, nanti Natsun bisa adjust sendiri. Oke, tadi kan ke bawah. Nah, terus kemudian cara menambahkan teksnya gimana, Kak? Ini ada tulisan T ya. Di sini teks. Kasih aja teks di sini. Eh, apa tadi ya? Dua kata tadi. Terus sticky notes. Kita tambahkan yang warna kuning. Bebas nih warnanya ya. Natsun tinggal gini aja. Nah, kalau sudah, kan tadi banyak ya. Natsun bisa duplikat aja nih. Di mana ya, Kak? Bias lupa nih. Duplikat. Duplikat. Nah, ini. Yang tombol ini ya. Duplikat. Oke, terus duplikat terus nggak apa-apa sampai banyak, terus nanti Oh, dipindah-pindah gitu. Oke. Nah, yang pertama tadi kan kita udah tahu nih dua katanya apa? Mercusuar, suar, dan belalang. Oke. Nah, cara menambahkan dalam sticky note tinggal dua kali aja ya. Klik aja nih, klik-klik. Nah, klik-klik gitu. Oke. Terus kemudian kita ke frase idenya dulu. Frase idenya udah ada nih. Mercusuar belalang terakhir. Oke, berarti ini kita copy aja nih, satu persatu. Copy satu persatu ya. Oke, terus kita pindah ke sini. Diklik terus Ctrl V aja. Oh, udah kayak gini. Kita cantumkan lagi. Nah, sudah. Terus kemudian ini kan baru frase idenya. Nah, nanti yang story idenya yang di bawahnya. Ini nanti di copy paste aja nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau sudah kayak gimana nih Kak Bios? Nanti kita ke sini dulu, kita rename dulu. Oke. Di sini Kak Bios mau tuliskan cerita permainan Bios. Nah, kalau sudah, Natsun bisa ke export dashboard, terus export as image. Sorry, bukan kayak gitu nih. Kayak gini aja Natsun. Klik frame-nya dulu, terus klik kanan, terus di save. Export mana sih export? Kok nggak ada ya? Diklik, terus di export. Oh ini. Wait. Kok nggak ada? Kok nggak gini aja nggak apa-apa deh Natsun. Natsun bisa langsung ke sini aja. Ke sini benar. Terus export as image ya. Terus nanti Natsun bisa arahkan aja sendiri. Gini. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti Natsun bisa tinggal ekspor. Otomatis masuk deh ke download di sini nih. Tuh, cerita permainan BIOS. Terus kalau sudah, Natsun ke konsep ini lagi, dikumpulkan aja. Ya, cara mengumpulkannya masih ingat ya? Kumpulkan aja, terus dicari cerita permainan BIOS. Nah, kalau sudah nanti dicentang hijau. Nah, kalau udah dicentang hijau, di sini jangan lupa dicentang juga. Gitu. Oke, paham Natsun untuk nomor satu? Untuk nomor dua juga sama dan nomor tiga juga sama. Oke, kalau gitu ada waktu setengah jam untuk Natsun kerjakan. Silakan Natsun dimulai sekarang tugasnya. Share screen ya, jangan lupa ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa eh, panggil Kak Bios dulu. Buka ChatGPT, kursus, dan Miro-nya. Kak Bios ke belakang dulu sebentar ya Natsun ya. iya. Oke.
Oke, bisa lanjut dulu aja tuh, Najwan, karena udah terlanjur salah ya, nggak apa-apa. Itu lanjut lagi nggak apa-apa tuh, file aja kok. File lanjut ke nomor 3. Diklik yang ini aja. Nah, tuh ke nomor 3. Oke, mana? Widih, pahlawan dan petir. Oke, jangan lupa tambahkan frase ide dan story ide. Oke, coba dibuat dulu di Mironya ya. Blank board, betul.
Itu nggak usah dikasih, itu nggak apa-apa. Panah-panahnya nggak usah. Tinggal diduplikat aja. Panahnya bisa dihapus itu. Diklik dulu panahnya. Hmm. Ya, itu dihapus. Backspace aja, backspace, bukan. Delete atau backspace sama aja. Nah, itu diduplikat juga boleh. Caranya dikontrol copy. Itu duplikat ada tuh. Klik kanan, klik kanan. Oh, no, 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 no. Gini. Jangan ada teksnya dulu. Nah, itu tuh. Diklik, diklik. Nah, terus di titik tiga ini ada duplikat. Nah, itu. Di duplikat terus. Atau kontrol D deh kalau nggak salah tuh ya. Iya, kontrol D. Kontrol D terus. Lebih enak. Diklik sekali, kontrol D, kontrol D, kontrol D. CTRL-D, CTRL-D. Nah, lebih mempersingkat waktu. Dipindah aja nggak apa-apa itu. Nah, gitu maksudnya Kak Bios. Oke, lanjut ya. Oke, di copy satu-satu. Oke, satu lagi. Hmm, Ganti namanya dulu tuh apa namanya? Jangan untitled. oke. Sang pahlawan apa tuh? Petir. Oke, di save. Oh, mau di mana tuh maunya? Di download atau dokumen? Oke, boleh di situ di picture. Oke, dikumpulkan. Oke. Racun tugasnya udah banyak banget belum di sekolah? Belum. Belum. Di picture tadi di picture. Mm-mm.
Ya tuh cerita itu. Oke, sip. Terus dicentang hijau, jangan lupa centang hijau di atas. Oke, itu boleh langsung saya memecahkan itu. Oh, belum kekirim itu. Oh, Buka dulu ulang. lacinya. Lacinya aja dibuka. Mm-mm. Nah, saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas tadi. Nah, oke, sip. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Dikembalinya di sini aja nih, Najwan. Lebih enak di sini nih. Lebih enak yang sini aja. Langsung. Nah, oke, sip. Oke, kemudian kita cocokkan. Nah, tadi tipe. Tipe itu berarti jenis. Jenis itu berarti yang kayak gimana aja. Coba. Hah? Nah, itu hampir sama, tapi lebih ke ini, Najwan, dibuka lagi. Itu bikin frame lagi aja. Bikin frame. Frame-nya tadi gimana frame? Nah, itu custom. Nah, itu frame 2 itu dikasih dulu. Dikasih sticky note. Oke, terus duplikat. Kontrol D aja. Oke, sip. Oke, kita lihat dulu nih. Ketentuannya apa tadi ya? Ketentuannya Heeh, itu dibuka dulu contohnya. Oke, Iya. jadi nanti ya itu kita bikin jenisnya seperti apa, skalanya kayak gimana, core-nya berarti ini fokusnya sama batasannya kayak gimana. Gitu ya. Bebas. Mau jenisnya lebih dari satu boleh, skalanya lebih satu boleh, core-nya lebih satu boleh, limitnya lebih satu boleh. Kita ke ChatGPT lagi ya. Berarti sini Kak Bios bantu. Tolong buatkan jenis cerita dari cerita yang sudah dibuat, yang sudah dibuat, mm, yang sudah dibuat. Terus tentukan skala, terus tentukan fokus, bukan skala, fokus sama batasannya. Batasannya. Udah. Boleh, mau ditambahin lagi keterangannya juga boleh yang lain. Nah, jenis ceritanya tuh apa itu? Hmm, itu cerita fantasi heroik. Mm-mm. Terus, fokus ceritanya apa saja? Oke, mungkin gini nih, fokus ceritanya kan belum dapat tuh kayaknya tuh. Atau sudah? Mau. Sudah ada ya? Oke, udah. Tinggal di copy paste aja. Kalau menurut Najwan, baca-baca dulu ya Najwan ya. Biasakan kalau hasilan dari ChatGPT itu nggak sepenuhnya benar. Kalau nggak sesuai atau belum sesuai sama Najwan yang mau, boleh di prompting lagi aja. Tapi kalau sudah pas, ya udah nggak apa-apa. Mau. Sudah ya, di copy satu-satu, di copy paste ya ke Miro-nya.
Najwan tuh ngikutin bola nggak? Suka olahraga nggak sih Najwan tuh? Nggak suka. Suka. Berarti ngikutin bola juga? Apa? Ngikutin tim-tim bola di Eropa gitu? Ya. Oh iya, kesukaannya apa nih Najwa nih? Klub luar. Apa? Yang klub luar. Iya, yang klub luar aja. Soalnya Man United. Oh, MU ya. MU baru gacor-gacornya nih. Najwa. Ke yang frame 2-nya aja dipindah. Sip. Oke, diarahkan. Oke, jangan lupa dikasih nama ya. Oke, sip. Terus dikumpulkan. Nah, jangan lupa di itu. Mana tadi? Nah, itu. Pen dicentang dulu. Centang hijau, belum dicentang hijau. Oke, terus ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3. Oke, nomor 3 itu dilihat. Ini disilang aja biar nggak mengganggu. Berarti kalau kotak-kotak bisa jawab semua, bisa jawab hampir semua juga boleh. Bahas kira-kira apa aja tuh. Yang masuk akal aja. Masa kita tidak membuat iringan visual dan audio? Kita kan harusnya Hmm, membuat visual dan audio juga. Oke, sip. Nah, itu dicocokkan. Pengaturan itu tadi ada tempat dan waktu. Berarti yang mana? Yang sini. Dan tadi Kak B sudah kasih ini. Tadi pengaturan itu setting tempat waktu. Nah, fokusnya apa berarti? Oke, batasannya di mana? Oke, sip. Oke, lanjut aja. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini ke ChatGPT lagi. Namun di sini Natsu nanti bikin ada karakternya apa, backstory-nya apa, dan lokasinya apa. Itu ya. Jadi karakter, lokasi, dan bikin frame dulu jangan lupa.
Oke, ada Arka namanya. Hmm. Oke, kalau sudah dikumpulkan. Oke, kalau sudah dikumpulkan, hmm, terus dicentang hijau, kirim dulu, jangan lupa centang hijau. Oke, terus ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu sama ya, coba diklik dulu tautannya. Mm-mm. Oke, nomor 4. Di, nah, itu nanti di copy apa buat salinan dulu. Masih ingat caranya? Buat Iya. salin file, Eh, file. File buat salinan. Nah, oke. Nah, buat salinan, nah itu yang diedit itu disilang aja nggak apa. Oke. Nah, itu menurut Najwan gimana? Nah, cocok belum? Pengetahuan sesuai dengan pengaturan dipilih. Ya, ini kayak menilai punyanya Najwan aja sih. Gimana? Ya, boleh diketik ya atau iya. iya. Komentarnya apa? Tidak ada atau kurang kurang lama waktunya atau gimana? Terserah Najwan. Hmm. Bagus. Terus Ya, oke. kontradiksi itu apa? Kontradiksi antara, oh berarti tidak ada hubungannya nih dengan pengetahuan. Oke.
Oke, terus dibagikan, jangan lupa bagikan. Jangan saling link, bagikan. Terus di batasnya diganti. Iya, sip. Salin link dulu, jangan lupa. Oke, terus masuk ke situ, di copy deh. Nah, dikirim. Nah, terus centang hijau, jangan lupa. Oke, terus yang terakhir tinggal emot senyum aja itu. Oke, terima kasih Natsuan. Boleh di stop share? Pas banget. Sih, keren banget deh. Padahal kalau di kelasnya ini ya Natsuan ya, kalau kalau mau tahu ya. Kelasnya Kak Bios kan ada nih selain Natsuan kan. Kayak private atau group. Itu untuk bagian ini tuh pasti selalu molor waktunya. Tapi tadi Natsuan sudah cepat banget. Sudah lumayan sesuai lah ya sama apa yang Natsuan mau ya. Iya. Ya kan? Oke. Oke, kalau gitu Natsuan berarti tadi kita udah belajar apa aja? Lumayan banyak loh tadi loh. Hmm, Apa kita tadi? belajar tentang membuat game berbasis teks Kita buat ceritanya ya. Terus? hmm, dengan metode binomial fantasi. Binomial, fantasi, oke. Terus apa lagi? Terus tadi kita nentuin step by stepnya juga. Oke, betul. Ada lagi? Nah, tadi kita hmm, oh, Sudah. oh ya, Saking banyaknya Natsun ya. Saking banyaknya. hmm, Ada lagi nggak kira-kira? belajar tentang semua tahap pembuatan gamenya. Mm-mm. Hmm, Betul, nanti kita belajar tahap-tahapannya. Ada lagi, sekiranya ada lagi? Tak sudah? membuat game Mm-mm. berbasis teks menggunakan ChatGPT dan Miro. Iya, itu dia poinnya. Betul sekali, Najwan. Oke, sip. Betul tadi poin yang terakhir tuh kita tadi buat permainan teks menggunakan ChatGPT dan kok Twain belum ya, Miro. Ya, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar ke Twain-nya ya, Najwan ya. Besok Kak Bias akan sampaikan gimana caranya. Oke, pokoknya Kak Bes cuma mengharapkan Najwan tetap semangat dan dijaga ya moodnya ya, biar cepat selesai juga ngerjainnya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan Najwan? Ya sih, Enggak sih? Oke, ya udah habis ini Najwan mau ngapain? Mau istirahat? Mau tidur? Atau mau ngegame biasanya? mau mabar sama teman. Oh mabar, mabar apa tuh? ML, ML. Woi, kita belum ketemenan ya Najwan ya? udah, Oh sudah. Oh iya deng sudah ya yang Mahia itu ya. Oke. Ya udah nanti kita mabar boleh deh Natsuan kalau Kak Bias online. Oke, kalau gitu Natsuan. Kak Bias akhiri ya. Terima kasih Natsuan pertemuannya hari ini. Natsuan sudah keren, sudah mengerjakan semua. Jadi kita berjumpa lagi di hari apa? di hari Kamis minggu depan. I- iya, betul. Oke, kalau gitu kita foto dulu. Hampir lupa tadi. Ya, kita foto dulu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Najwan. Kalau gitu Kak Bias akhiri ya. Selamat istirahat. Nanti kalau Kak Bias on, di-invite ya. Oke, terima kasih Najwan. Bye-bye. Ya. Assalamualaikum.